Happy Thursday everyone, selamat hari Kamis. Today we want to study bahasa Indonesia. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia. Nah, Miss akan memberitahukan topiknya tentang apa. Semua anak-anak Miss, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa untuk memulai pelajaran dalam bahasa Inggris. So, let us pray. Good morning God, thank you for this beautiful morning. Now we want to study. Please bless. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita berdoa dulu ya. Nah, posisi untuk yang Muslim dan juga yang Kristen. Oke, kita berdoa dalam bahasa Inggris ya nak. Let us pray. Good morning God, thank you for this beautiful morning. Now we want to study and play together. Please bless us and our teacher. Amen. Oke, nah topik kita hari ini adalah tentang, ayo kita baca sama-sama. Ya, menjaga kebersihan lingkungan di rumah dan juga di sekolah. Anak-anak Miss, semua perhatikan video yang Miss berikan ini. Oke, nah kemudian kalian simak videonya. So everyone look at the video. Menjaga kebersihan lingkungan di rumah. Nah, anak-anak Miss, perhatikan video Miss yang satu ini, oke? Coba anak-anak Miss perhatikan, di sini ada dua gambar. Gambar pertama dan juga kedua. Manakah rumah yang bersih? Ayo coba anak Miss perhatikan. Iya, nomor 1. Kemudian mana rumah yang kotor? Ya, rumah yang kotor itu ada pada gambar nomor 2. Nah, anak-anak Miss, tahu tidak kalian apa artinya itu bersih? Bersih itu artinya tidak ada kotoran. Dan sehat artinya tidak sakit. Juga tidak terkena penyakit. Kita harus selalu hidup bersih supaya tubuh kita sehat. Nah, anak-anak Miss, kita akan mudah sakit bila tubuh kita itu kotor dan tidak terawat. Tubuh kita akan menjadi lemah saat kita sakit. Dan kita juga tidak bisa mengerjakan apapun. Untuk itu kita harus hidup dalam sehat di rumah maupun di sekolah, agar anak-anak Miss bisa melakukan aktivitas. Kemudian kebersihan itu adalah pangkal kesehatan. Hidup yang bersih membuat kita sehat. Hidup yang bersih dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kalian mau bersih bukan dimulai dari orang tua ataupun adik, kakak, abang. Nah, kita harus bisa merawat diri kita sendiri, misalnya menjaga kebersihan diri. Nah, anak-anak Miss, menjaga lingkungan tempat tinggal kita itu, ya seperti rumah, melindungi kita dari cuaca, hujan, panas. Lingkungan rumah kita juga harus selalu bersih. Nah, rumah bersih itu adalah rumah yang sehat. Rumah yang bersih membuat nyaman. Coba ciri-ciri rumah yang bersih dan sehat itu apa? Yang pertama, selalu bersih dan bebas sampah. Ruangannya cukup mendapat sinar matahari, seperti pagi hari membuka jendela. Sirkulasi udara di ruangannya juga lancar. Kemudian kamar mandinya bersih. Harus wajib memiliki kamar mandi yang bersih. Coba lihat, gambar rumah yang bersih dan tertata rapi seperti ini ya nak, gambar yang pertama. Ya, bersih dari segala kotoran dan juga sampah. Kemudian gambar yang kedua itu gambar kamar mandi, harus bersih, harus rajin disikat. Dan kamar mandinya harus rapi. Kemudian, ciri-ciri rumah yang tidak sehat itu apa nak? Coba perhatikan, banyak sampah dan kotoran itu di tempat tidurnya. Ruangannya gelap, tidak ada matahari. Jendelanya tidak pernah dibuka. Udaranya juga panas dan pengap. Kamar mandinya kotor, bahkan ada seperti kuning-kuning. Nah, jadi kita harus hidup sehat di rumah ya nak ya. Rumah harus selalu dibersihkan. Rumah yang kotor tidaklah sehat, banyak penyakit. Dan juga penghuni rumahnya jadi mudah sakit. Coba lihat gambar sampah itu. Itu gambarnya bau sekali kan? Nah, anak-anak Miss harus rajin membersihkan rumah. Kemudian jangan biarkan ada genangan air. Karena genangan air itu bisa membuat banyak sarang nyamuk. Jangan biarkan sampah menumpuk. Bisa mengundang binatang seperti kecoak, lalat, dan tikus. Kecoak, lalat, dan tikus itu sumber penyakit. Coba lihat gambar Miss yang satu ini. Ini adalah keluarga penghuni rumah yang wajib membersihkan rumahnya.
rumahnya dibersihkan bersama-sama supaya cepat bersih. Jangan hanya orang tuanya saja, jangan hanya abangnya. Semua anggota keluarga wajib membersihkan lingkungan rumah, bekerja sama. Kemudian, supaya cepat bersih, kita juga menggunakan alat kebersihan. Seperti apa alat-alat kebersihan di rumah? Iya, sapu, kemoceng, kain pel. Kita menggunakan sesuai dengan kegunaannya ya. Sapu untuk apa, kemoceng untuk apa, kain pel untuk apa. Jadi harus kerjasama. Nah, dengan demikian rumah anak-anak Miss tetap bersih, lingkungan rumahnya pun menjadi sehat, dan kalian semua anggota keluarganya menjadi sehat. Semua mau jadi sehat kan? Iya, pintar. Nah, sekarang yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, bukan hanya di rumah aja ya nak, di sekolah juga. Oke. Cara menjaga kebersihan lingkungan di sekolah, salah satunya itu apa? Seperti yang ada pada gambar ini. Membuang sampah pada tempatnya. Anak-anak Miss sudah Miss katakan kemarin, kalau melihat sampah walaupun itu bukan sampahnya, kita harus membuangnya ke tong sampah. Jangan karena sampah kita, makanya baru kita buang. Kemudian, kita juga harus melakukan kerja bakti. Seperti apa? Gotong royong bersama-sama dengan anggota yang ada di kelas untuk membersihkan lingkungan sekolah. Nah, contoh simpelnya itu membersihkan lingkungan kelas. Disusun semua barang-barangnya supaya rapi, kemudian buku-buku yang ada di pojok bacanya juga dirapikan. Kenapa kita melakukannya secara kerja bakti? Seperti di rumah tadi, setiap anggota keluarga, setiap anggota yang ada di kelas juga bekerjasama agar lebih cepat. Kemudian, di kelas itu akan selalu ada tugas piket. Next time, ya, di waktu berikutnya Miss akan membuat petugas piket. Dari kelas 1 SD, Miss akan mengajarkan kalian untuk mengurus ataupun membersihkan kelasnya sesuai dengan tugas piketnya. Seperti apa? Nah, menghapus papan tulis, menyapu, membersihkan debu yang ada pada meja dan juga jendela, serta mengutip sampah kalau ada sampah di lantai kelasnya. Seperti itu ya anak-anak Miss. Nanti Miss akan buat jadwal piketnya. Nah, anak-anak Miss, di sekolah juga kita harus memilah sampah. Pada saat ini memang kita belum ada tempat sampah yang berbeda-beda. Seperti misalnya, yang pertama sampah untuk botol-botol kaca ataupun kaleng. Kemudian sampah untuk makanan-makanan yang gampang busuk. Dan yang terakhir itu yang warna biru untuk kertas-kertas dan juga plastik. Kita harus membedakannya. Mungkin di lain waktu di sekolah kita akan memiliki tempat sampah yang memiliki jenis-jenis yang berbeda. Kenapa dibuat seperti itu? Karena jenis sampah itu berbeda-beda ya nak. Ada yang bisa terurai atau habis karena waktu, ada juga yang tidak bisa terurai. Oke, anak-anak Miss, next time Miss akan lebih jelaskan lagi tentang perbedaan sampah. Nah, kemudian anak-anak Miss juga harus tahu ya, bukan hanya lingkungan kelas ataupun sekolah, tapi halaman sekolah. Ya, salah satu lingkungan sekolah itu halaman sekolah juga harus kita bersihkan. Caranya ya menggunakan sapu lidi dan juga serokan sampah, karena di luar kita butuhkan sapu lidi dan dikerjakan secara kerja bakti agar pekerjaan kita di sekolah itu lebih mudah dan cepat selesainya. Seperti itu. Nah, kemudian cara menjaga kebersihan lingkungan di sekolah itu adalah ingat bahwa kita memiliki kamar mandi ataupun toilet. Nah, di situ kalau misalnya pergi ke toilet, jangan lupa untuk menyiram setelah buang air besar ataupun buang air kecil, supaya tidak ada kuman ataupun bau setelah kita pergi ke kamar mandi. Dan jika kalian juga melihat sampah ataupun melihat benda-benda yang mengganggu di situ, kalian bisa ambil dan bersihkan. Ingat, bukan hanya karena sampahmu, maka kamu akan membuangnya. Jadi anak-anak Miss harus selalu menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan juga kelasnya, agar kita juga hidup sehat dan aman. Oke? Nah, di sini Miss ada beberapa poin-poin cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Seperti yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, melakukan kerja bakti. Yang ketiga, melakukan kegiatan piket di sekolah. Yang keempat, lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Yang kelima, menyediakan tempat sampah berdasarkan jenis sampahnya. Yang keenam, bergotong royong membersihkan halaman. Yang ketujuh, menyiram toilet setelah menggunakannya.
Nah, selain itu anak-anak Miss, perilaku yang tidak baik berkaitan dengan kebersihan sekolah ini jangan pernah dilakukan ataupun diperbuat. Di mana yang pertama membuang sampah sembarangan. Kemudian suka mencoret-coret meja ataupun tembok kelas dan juga sekolah. Kemudian tidak mengerjakan tugas piket, langsung pulang, dia tidak ingat jadwal piketnya. Dan yang keempat, tidak menyiram toilet setelah menggunakannya. Itu adalah perilaku yang tidak baik. Dan jika Miss lihat seperti itu, Miss akan menegur kalian untuk tidak melakukannya lagi. Jadi anak-anak Miss harus paham, oke? Kebersihan itu kita lakukan bukan hanya untuk orang, tapi untuk diri kita sendiri dan juga orang banyak. Kita sehat, kita nyaman, dan juga kita bahagia untuk berada di lingkungan rumah maupun sekolah. Nah, manfaatnya apa nak menjaga kebersihan sekolah bersama-sama dengan anggota lainnya? Supaya lingkungan sekolah menjadi bersih, rapi, dan indah. Warga sekolah menjadi sehat dan suasana belajar menjadi nyaman seperti yang Miss katakan tadi, oke? Nah, kalau sudah ada manfaat, ada juga akibatnya ya yang tidak baik. Apa itu nak kalau tidak menjaga kebersihan di sekolah? Sekolah menjadi kotor, menimbulkan penyakit, menimbulkan bau yang tidak sedap, dan anak-anak Miss memiliki suasana belajar yang tidak nyaman. Semua menjadi tidak nyaman dan juga tidak bisa mengikuti pelajaran dengan tenang. Nah, jadi kita harus bergotong royong dalam menciptakan kebersihan lingkungan sekolah. Bergotong royong itu adalah hidup dalam kebersamaan. Bersama itu maksudnya adalah adanya persatuan. Kita selalu hidup bersatu dimanapun, termasuk di sekolah. Bergotong royong membersihkan kelas merupakan wujud dari persatuan juga ya nak. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolahnya. Oke everyone, that's all about the video. Itu dia tentang menjaga kebersihan lingkungan di sekolah dan juga di rumah. Nah anak-anak Miss ingat untuk selalu menjaga kebersihan, oke? Oke, that's all about our lesson. Sebelum Miss tutup video ini, let us pray, okay? Untuk closing prayer. So, please position for the Muslim and Christian. Let us pray. Thank you God for all we have done today. Now we want to go home. Please bless us and our teacher. Amen. Oke anak-anak Miss, jangan lupa kerjakan tugasnya. Dan anak-anak Miss, persiapkan dirimu untuk UTS minggu depan, oke? Karena UTS itu harus kerjakan sendiri, sama seperti ujian bulanan. So thank you for today. Terima kasih untuk hari ini. See you next time.